Thank you so much. Cerita pengalamannya, terus prinsip-prinsip hidupnya buat pembelajaran aku nanti. Buat supre ya, buat semua jangan lupa supre, jangan lupa supre ya, jangan lupa. Hey yo, what's up? Are you okay? Are you crazy? Are you ini, are you itulah segala macam. Kamu no, you don't care about another people. Don't worry about this, right? Enjoy, make you happy, right? Make you happy always. Kapan kita nggak membawa kita untuk bahagia? Kapan? Kalau misalnya nggak dari sekarang kita membuat kita untuk bahagia, besok kita mati. How? Kapan kita bahagia? Ya sih. Bahagia, tapi kamu salah. Pokoknya intinya satu, kunci hidup cuma satu yang gue dapatkan ya. Karena gue dulu pernah hidup nggak benar. Jadi jangan lu lihat gue seperti ini, enggak. Gue dulu pernah hidup nggak benar, tapi gue berubah untuk menjadi lebih baik. Karena gue nggak mau jadi orang baik. Gitu. Yang gue percayakanlah satu, sholat. Sholat ini yang membuat gue jadi kayak sekarang. Karena di saat gue bersujud, gue kalau misalnya sujud itu lama banget. Dulu ya, lama-lama banget. Sekarang kadang-kadang itu juga. Kadang-kadang kayak berat kepala, lama gitu. Pernah gue tidur sampai lupa rakaat. Berat, kayak lu misalnya kayak gimana ya, lu nggak mau cerita sama siapapun. Gitu lu punya masalah, bukan udah lu di situ saja dah, lu tempat lu untuk talk about everything gitu. Lu punya Tuhan udah. Berat, siapa sih yang berat? Makanya gue laki, ya kali gue cengeng. Ma gimana ini pak, gimana ini? Come on lah, this is boy lah, kita laki, enggak lah. Harus gila. Kalau misalnya orang ini bilang harus gila, kita laki harus gila. Kalau misalnya gini loh, misal laki-laki itu cengeng, dikit-dikit nelpon papa, gini segala macam. So kalau misalnya udah nikah gimana? Kalau misalnya lu punya masalah, lu udah nikah, lu pengen cerita sama suami lu kan tempat cerita lu kan suatu saat nanti suami lu. Kalau misalnya suami lu cengeng, lu nangis dia nangis, udah sama-sama nangis aja berdua. So how? Gimana konsepnya itu? Hihitar, dengarkanlah. So kita harus punya apa? Seorang suami itu harus punya prinsip ya, harus punya komitmen yang memang tegak. Gitu. Harus bisa banyak menyelesaikan masalah. Karena kita ada masalah badai terus. Semakin bertambah usia semakin badai. Bukannya tahun baru kita nggak hilangkan masalah, enggak. Tahun baru masalah baru. Itu udah wadatnya manusia. Ya kan? So, enjoy aja. Nikmati hidup ini, enjoy, sholat, berbuat baik. Jangan pernah jadi orang baik, tapi teruslah berbuat baik semasa hidup di dunia ini. Karena menjadi orang baik itu sangat sakit gitu. Sakit. Ya nggak sih? Karena kita tuh nggak perlu terlihat gimana ya. Kalau dulu iya nih, saya nih ya, kayak pingin banget dilihat baik di depan orang. Tapi setelahnya loh, yang saya buat senang ini cuma manusia loh. Mungkin dengan kebaikan saya itu mereka bisa ngejat saya, kan yang saya baikin ternyata dia nggak suka sama saya, meskipun saya sebaik apapun sama orang itu. Kalau dia benci, ya udah, kita tetap salah. Ya udah nih, nikmatin aja. So gue mau nanya ini. Sekarang ya apa? Sekarang tuh cukup jadi diri sendiri aja. That's right, good. Approve for you. Penilaian orang nggak penting. Yeah, appreciate it for you. Come on. Enjoy lah. Okay, so gua mau nanya sesuatu. Okay, I want to ask you something about what do you mean? Okay. So kenapa? Apa yang membuat kamu bisa seperti ini sekarang? Sebenarnya gimana ya? Ya benar. Yang menjadikan aku sekarang itu sebuah masalah dan cobaan yang datang ke hidup gua gitu. Kenapa saya bisa belajar, kemudian gimana cara menyelesaikannya, bersikapnya kayak mana gitu. Yaitu dari
pembelajaran yang kemarin, dari cobaan yang kemarin, dari masalah yang kemarin, untuk pembelajaran di kemudian hari dan menjadikan aku yang sekarang. Apa yang bisa kamu ambil dari sisi masalah yang pernah berliku-liku yang ada di kepala kamu? Seakan-akan aku pengen mati aja. Pernah nggak kamu merasakan hal seperti itu? Pernah. It's okay, this manusiawi. Cukup menjadi dirimu sendiri. Nggak usah berharap sama orang lain. Jangan berharap sama orang lain. Jangan berharap sama manusia. Oke. Karena masalah ini memang membuat kita untuk menjadi lebih bijak. Oke, pertanyaan saya sekali, pertanyaan saya lagi. Apakah kamu punya dendam? Memang. Nah, gue dendam, gue bener sakit hati, gue dendam sama orang itu. Terus kalau gue ngebales orang itu dengan fitnahan, emang bakal menyelesaikan? Enggak. Gue nyelesain itu. Ya udahlah, yang diomongin itu nggak bener loh. Dan ada yang pembalas lebih sakit. Kalau kita ngebalas dia, ya mungkin sakitnya cuma seberapa. Tapi kalau Tuhan yang ngebales, percaya, lebih sakit, bro. Is it karma, right? Makanya ya udahlah. Kalau dendam nggak ada dendam. Oh ya udahlah, ya mungkin saya juga salah. Karena ya gue juga manusia, punya salah. Tuh. Gini loh, kalau Buat evaluasi diri, buat mengaca lah, buat berkaca. Ya, itu jalan yang terbaik itu. Seringlah berkaca, kita introspeksi diri, apa yang kurang, apa yang kosong kita isi, apa yang lebih kita buang. Is it right? Oke, so maksud gua gini. Maksud gua, dendam dalam perihal sesuatu yang memang membuat kita jadi kayak tertekan, stres. Misal gini, this is about family, about your friend or saudara apa segala macam. Pasti dah, kamu mau jadi apa? Kamu gini-gini aja sih, nggak ada program. Kamu gini sih, gini bla bla segala macam. Kayak nggak ada, ibarat kita kayak nggak ada masa depan. So kamu punya dendam nggak hal yang seperti itu? Ada nggak? Ya kalau misalkan gue punya dendam gitu sama orang gitu, terus harus apa? Nggak bisa. Gini. Gue bales gitu. Nggak, misal lu punya dendam. Enggak gitu loh. Lu punya dendam, tapi kita balas dengan kesuksesan kita. Misal kita mengevaluasi dalam komunikasi, kita berrelasi, kita bergaul, kita give up. Bukan dendam nggak dibalas dengan harus kita melakukan hal sesuatu, enggak. Lakukan yang membuat kita lebih maju. Enggak kan, harus kan? Enggak, maksudnya gitu. Santai aja kita mah. Lu pernah nggak ditanya sama keluarga itu, kamu mau jadi apa? Kamu gini-gini aja sih hidup nih. Kamu gimana ke depan? Kamu ini, kamu itulah. Kamu dibanding-bandingkan, pernah nggak? Karena banyak teman-teman saya cerita dengan saya seperti itu. Ya pasti ya, kalau keluarga, bukan keluarga. Maksudnya masih keluarga, tapi kalau orang tua, ya enggak. Justru support system itu orang tua. Saat aku sedih gitu kan, orang tua tuh tahu kayak, kamu kenapa, ada masalah apa. Nah, tuh. Tapi nggak semua orang tua itu punya perhatian, nggak semua orang tua itu perhatian. Kadang orang tua di zaman sekarang itu egois. Ya, banyak teman-teman saya itu ya memang berantakan banget sama keluarga. Karena kenapa? Karena mereka cerita kayak gue kan orangnya suka sharing, gue kasih solusi, bukan ngejudge orang, gue kasih solusi. Mau bagaimanapun kita tetap diam. Diam itu adalah hal sesuatu yang sangat bijak. Mas. Kenapa? Ya, kalau aku kan anak bungsu. Aku tuh anak bungsu. Waduh. Aku anak bungsu, perempuan gitu. Aku anak bungsu. Cengeng pasti. Cengeng itu pasti. Kayak egois pasti.
Ya kayak gitu, manja iya gitu kan. Jadi tuh orang tua itu yang kayak ya ampun, makanya aku tuh kayak masih anak kecil, masih ngerasa anak kecil sama orang tuaku. Tapi semua Meskipun orang mau sedewasa seperti itu apapun loh. itu aku masih pingin jadi anak kecilnya ayah, anak kecilnya ibu. Semua orang mau seperti itu, manja dengan orang tua. Tapi tidak semua anak bisa seperti itu. Iya, benar-benar. Banyak. Benar, Sorry. makanya ya itu tadi. Makanya gue kalau misalnya gue nikah, suatu saat nanti gue nikah, gue punya anak, gue akan buat anak gue seperti itu. Gue akan rangkul anak gue, apa yang dia mau, gue akan support dia. Gue nggak mau kayak ceramahin dia, gue nggak mau. Gue rangkul dia, ya kan. Kalau bisa tiap tahun ataupun tiap bulan kalau punya rezeki tiap tahun lah libur sekolah apa, kita harus wajib traveling ke luar negeri, jalan-jalan. Pokoknya kamu harus banyak tahu tentang dunia supaya dia nggak terlalu kuno dalam banyak hal. Jadi dia banyak tahu. Terus di saat dia udah dewasa, udah gede, dia udah pernah kesini dibawa sama orang tua, dia dibawa ke sini. Jadi dia udah bisa cari jalan sendiri, udah banyak tahu lah. Jangan apa ya baru keluar ngeraba-raba gitu. Ah, gue mau kemana ini? Gini bagaimana itu? Karena itu bahaya menurut gue. Just about my experience, ya gak sih? So, how? Sebenarnya didikan orang tua ke kita sekarang ya buat evaluasi kita, buat cerminan kita nanti kita punya anak mau kayak mana, mau kita apain anak kita. Ya benar. Ya. Tapi kok kalau bisa berbicara yang orang tua ini serba salah kita. Biru, yang buruk kita perbaiki. Kalau bisa berbicara tentang orang tua, kita serba salah. Serba salah. Tapi gue ambil gini, tidak semua anak durhaka dengan orang tua. Dan orang tua pun durhaka juga sama anaknya. Karena dia tidak memperlakukan layaknya anak diperlakukan oleh orang tua. Di zaman sekarang itu kebanyakan. Disebabkan keegoisan. Gitu. Menurut gue pribadi, kita kan jadi contoh untuk ke depan. Kalau misalnya panjang umur, merit, jadi contoh untuk yang terbaik. Jadi kita evaluasi, jangan pernah menaruh ego terhadap anak. Apa dia mau? Oke, support. Kalau misalnya kita nggak bisa support sistem, jangan membandingkan. Kasih aja evaluasi apa yang kita perlu dievaluasi. Itu menurut gua pribadi itu sangat luar biasa itu. Karena kalau misalnya kayak seorang anak dia mau berkarir, dia mau ngejar impian dia, mau apa segala macam. Kalau misalnya orang tua dia selalu menggoyangkan dia, ibarat membandingkan dengan hal-hal yang kecil, ya kan? Coba lihat ini pada misalnya dibandingkan kayak dia target cuma dapat uang hari ini 100.000, gue nggak mau seperti itu, bukan sombong bukan apa. Kalau misalnya dia bisa dapat 100.000, kenapa gue nggak bisa dapat 200.000 per hari atau 500 gitulah. Jadi kadang-kadang orang tua kita itu bisa melihat yang nyata, dia nggak tahu proses, dia nggak melihat proses dulu, dia lihat yang nyata dulu. Kadang-kadang ada orang tua seperti itu, sebabkan egois. Tapi kalau dibanding-bandingin tuh ya kayak emang apalagi dibanding-banding sama kakak ya. Iya pasti, udah pasti itu sama keluarga. Iya pasti, udah pasti cuy. Kenapa kamu nggak CPNS, ya kan? Tuh kakakmu. Ya kenapa kamu nggak CPNS? Kan zaman sekarang kan zaman CPNS. Ya, kalau misalnya gue nggak suka CPNS, dari dulu gue nggak suka, tapi pernah ikut. Ya syukurlah nggak lewat. Sebab apa? Karena gue sayang sama orang tua juga kan, capek juga dia kan. Udah tak coba lah sekali, habis itu gerak. Makanya gue nggak pernah balik kampung. Gue merantau, gue nggak tinggal sama orang tua udah lama banget. Kalau orang tuaku sih bukan yang kayak kamu harus PNS atau enggak, cuma apapun yang kamu mau, apapun yang kamu inginkan, ya silahkan. Kami cuma bisa mendoakan, katanya kayak gitu. Enggak, cuman kadang-kadang yang kayak gini loh, kayak nanti kalau misalkan besar kayak mbakmu ya, kalau udah dibandingkan dong. Mbakmu sering ngasih uang ibu katanya. Siap. Terbaik gitu, karena gini, kebanyakan anak itu berantakan itu bisa tinggal sama orang tua. Kebanyakan anak durhaka itu kalau misalnya tinggal satu atap sama orang tua. Itu banyak orang anak durhaka ataupun polisis dari evaluasi banyak.
Tapi tergantung dari orang tuanya juga, nggak semuanya, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya mendukung, why not? Lu gerak, men. Kalau misalnya orang tua lu mendukung, lu sangat bersyukur gitu loh. Udah, lu give up. Apa yang lu kejar, lu kejar. Kejar, fokus. Nah, tapi kalau misalnya memang orang tua nggak setuju dengan, labrak lah dengan keinginan kita, saran gue mending lu merantau ataupun cari tempat yang memang lu bisa mengevaluasi dengan artian, dalam artian kata itu dengan hal positif. Misal lu pengen berkarir, lu pengen kejar impian lu, gitu. Karena semua orang punya impian, kayak gue punya impian juga, tapi gue selalu raprak sama orang tua, keluarga. Tapi gue nggak peduli, I don't care. Ya penting gue nggak ngejas orang, nggak ngomongin orang, nggak hina orang, terserah aja gue kejar. Yang penting itu kan hal yang it is positive, right? It is positive, not negative. So how? So I don't care about family talk about me. I don't care about another people talk about me. I don't care. So I make me happy. Alhamdulillah. Bagus. Kita harus semangat, to be strong, right? Harus semangat, harus. Badai itu memang, kalau misalnya menurut gue pribadi, badai itu kayak gue bijak dalam berkomunikasi, dalam berbicara dikarenakan badai. Masalah yang bisa membuat gue seperti itu. Kalau misalnya mungkin nggak ada masalah, gue nggak bisa berbicara seperti itu. So, ya gitu lah. Jadi kita ambil sisi positif dan ya, is it right? Yang pertama, prioritasku harus lulus kuliah, Right. biar bisa buat bahagia lah, seenggaknya buat nggak bangga sih, maksudnya buat senang orang tua. Mungkin dengan aku kuliah yang benar, lulus, orang tua senang. Itu satu. Bisa, oke, good. Itu bagus. Menurut gue pribadi itu bagus. Lo punya planningnya, memang lo niat lo bagus. Nah, tapi ya mau bagaimanapun kita kan namanya juga manusia, tetap semangat dalam perihal apapun. Semua orang ingin membahagiakan orang tua. Itu bukan, menurut gua pribadi, kalau bisa berbicara aku mau ingin membahagiakan orang tua, itu orang yang bodoh yang berbicara seperti itu. You know why? Itulah kewajiban. Hah? Iya. Makanya kenapa orang-orang itu loh? Gue dikasih makan, gue dibesarin, gue dikuliahin, gue disekolahin. Kenapa harus? Itu kewajiban gue, harus lulus. Kalau banyak orang yang bilang, gue kalau misalnya udah sukses, gue harus bahagiakan orang tua. Harus, kata-kata harus, coba dicerna dulu. Kata-kata harus itu ngapain? Lu hanya orang bodoh yang ingin membahagiakan orang tua di zaman sekarang. Itu adalah kewajiban. Ya kan, kewajiban lu membahagiakan orang tua. Ya kan, bukan harus. Ngapain harus lu bahagiakan orang tua? Itu adalah kewajiban. Gitu. Itu mungkin dengan aku lulus kuliah sedikit lah, ya nggak tahu ya rasa bahagianya orang tua kayak mana. Mungkin ada sedikit rasa bahagia orang tua kan. Karena kita mau seberapapun kayak langit dan bumi kita serahkan ke orang tua juga nggak sanggup, maksudnya nggak cukup, balesnya itu nggak cukup. Nah, lu bijak. Kenapa gue bilang bijak? Karena gue bukan 1-2 orang yang ketemu ya. Banyak manusia gue kenal di dunia ini. Gue tahu cara tutur bahasa, kayak cara lu ngatur kata-kata itu. Gue tahu lu bisa komunikasi lu bagus. Ya, gue bukan mungkin lu enggak. Iya, ya. I don't just kidding you, really, 100%. Karena lu ngatur kata-kata itu sopan. Karena lu percaya gue deh, gue bukan 1-2 orang gue kenal di dunia ini. Makanya gue tahu orang gitu. Gue bukan menilai orang ya. Gue bisa melihat orang itu dari karakter. Tapi buat diri gue sendiri ya, bukan buat menghina. Gue buat orang lain. Dari karakter dan dari cara dia berbicara. Kayak kebentuk aja perilaku lo gitu. Jadi gue gerak. Kalau misalnya lo asik. Kalau enggak gue gerak. Kayak terbentuk gitu loh. Gitu. Makanya menurut gue pribadi, komunikasi itu sangat dibutuhkan. Kemanapun kakimu melangkah, is that about public speaking, itu wajib. Menurut saya pribadi wajib. Karena kenapa? Kalau misalnya public speaking kamu nggak bagus, orang nggak nyaman dengan lu. Orang nggak bakal nyaman dengan lu, sumpah. Gimana bro?
Setuju gak? Setuju gak? Nah, tapi gue emang orangnya itu cerewet, maksudnya Tapi lo flex. seneng ngomong, maksudnya seneng ngomong sama orang. It's okay. This about positive vibe. It's okay. Don't worry about this. Jadi you friendly, alright about kayak udah gimana kabarnya gitu. Bisa ramah gitu. Lo ramah orangnya, asik. Ya. Jadi terbentuk ngapain kita harus sombong gitu, ngapain gitu loh. Lo ramah gitu. Lo santai aja, misal udah lo enjoy aja hidup ini. Ya. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia dan tinggalkan apa yang membuat kamu menyakitkan. Ya kan? Udah lakukan, asalkan itu positif. So, okay, so do you want to ask me about everything? It's okay gitu. Lo mau nanya apa gitu? Up to you. Mau nanya nih. Oke, nanya. Sama kayak tadi. Sorry ya, gue merokok ya, nggak apa-apa ya. Apa yang Sorry ya, gue merokok ya. Okay. Gue nggak bisa kalau nggak merokok. Asapnya juga nggak nyampe sini kok, tenang ya. Tapi kalau misalnya ini, oke, thank you. Oke, Kak. Apa yang membuat abang nyampe jadi yang sekarang? Apa yang membuat saya bisa jadi seperti ini? Saya punya dendam yang mana dendam itu yang membuat saya ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Saya punya dendam yang mana dendam itu tidak bisa saya balas dengan perilaku, tapi dengan saya balas dengan karir saya, kemampuan saya. Makanya saya belajar komunikasi, saya belajar ilmu filsafat, saya belajar. Karena kenapa? Karena pendidikan saya tidak tinggi. Karena kata kayak ada about family, so kamu mau jadi apa ke depan? So this is my feeling about kamu mau jadi CPNS, kamu harus CPNS apa segala macam. Kalau misalnya gue kan nggak suka CPNS, karena gue tipe orangnya nggak suka terikat. Gue pengen explore, gue pengen keluar kemana-mana. Gue bukan tipe orang yang terikat. So how? Sekarang ya gini, ya gue yakin suatu saat nanti gue akan mendapat cahaya dalam hidup gue. Even memang banyak kayak obat keluarga, obat teman yang kadang memang nggak suka, is okay, nggak apa-apa. Yang penting menurut gue pribadi antara gue dan ciptaan gue tahu niat gue apa. Makanya gue punya dendam yang mana dendam itu tidak bisa dibalas dengan perilaku itu. Gue balas dengan kemampuan gue, dengan perubahan hidup gue untuk menjadi lebih baik, menjadi orang menjadi the good people, the good boy in the world right now. Gitu. Iya. Dan gue nggak peduli apa kata orang. Gue sekarang nggak peduli apa kata orang. I don't care about other people talk about me. I don't care. Even itu keluarga, even itu family, a big family, I don't care. Gue kejarkan target gue yang pertama. Ya. Itulah. Sebab dendam semuanya. Semua orang punya dendam. Karena kenapa? Karena kita selalu dibandingkan dulu. Lo mau jadi apa? Ya. Even nggak? Iya kan? Bener-bener. Iya. Karena kemampuan kita tuh nggak harus disampaikan sama orang lain. Ya mungkin kesuksesan orang lain dapat dikatakan karena jadi PNS. Nah kalau kita punya kemampuan lain, nggak harus jadi PNS. Iya. Menurut gua pribadi, sukses itu tanda tanya ya. Sukses itu seperti apa sebenarnya? Nggak semua orang sukses dalam perihal sesuatu, about uang. Ya. Lo bisa berbicara dengan gua sekarang itu menurut gua pribadi lo sukses. Karena kenapa? Karena lo bisa sehat. Kita punya kesehatan yang alhamdulillah bagus ya. Sukses juga gitu. Tapi gue gak menafik juga. A lot of people say about money. Okay, about money for everything. Yeah, I believe that about money for everything. Ya gak sih? Yeah, I believe there money about everything. But we are not very respect for you, not your side. But you, how much you have money? Ya gak sih? Kalau misalnya ada orang bilang, saya respect dengan kamu karena kamu baik. That's the bullshit. I don't believe it. Tapi kalau misalnya, you know why? Okay, you believe me, alright? Saya respect dengan kamu karena kamu baik. No, I don't believe that. But how much do you have money? Respect seseorang itu tergantung uang kamu berapa ada. Just good. Just good. That's not munafik. Gue bukan tipe orang munafik. Gue real. Gue bukan tipe orang munafik. Siapa gue? Ini gue. So? Saya ini nggak suka dibilang baik. Kayak, misalnya kamu kok baik gitu. Aku nggak suka. Kayak, hey, kamu tahu baiknya saya, tapi kamu tahu jeleknya saya. Gitu loh, kayak
gimana ya, nggak suka dibilang baik, maksudnya karena keburukanku ya aku tutupin, makanya kamu lihat aku baiknya doang gitu. Saat kamu tahu nanti keburukan aku, satu titik keburukan aku itu bakal ngejudge aku kayak, ah dia baik ya, tapi ternyata nggak sebaik itu, ternyata dia jahat, kan kayak gitu. Tapi kalau kita dianggap jahat, saat kita melakukan kebaikan, oh ternyata dia nggak sejahat itu ya, ternyata ada sisi baiknya juga gitu. Ya, makanya gue nggak suka kalau misalnya dibilang, oh kamu baik. Ah no, Jose, kamu nggak tahu kehidupan apa yang pernah saya lalui yang lalu. Benar. Ya, kenapa? Benar. Makanya gue bilang, gue hidup dulu nggak benar. Stay di dunia itu sampai mati nggak juga. Besok akan mati. Yang dulu gue lupa akannya sajadah, sekarang gue cari akannya sajadah untuk gue bersujud. Seakan-akan gue besok mati. Karena kenapa? I believe that about orang yang paling bijak di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat akannya kematian. This is shit. 100% I believe that. Orang yang paling bijak di dunia ini adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Jadi selalu membuat baik, selalu mencoba untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi orang baik. So, you believe that? Gimana menurut lu? Setuju ya? Karena semua orang itu punya masa lalu. Tidak untuk diceritakan, tapi hanya untuk dikenang, tapi tidak untuk diulang. Masalah itu yang membawa kita untuk menjadi lebih baik, menjadi orang. Ya kan? Makanya belajar cara berkomunikasi, belajar cara menutur kata lebih sopan santun. Ya. Bukan mencari cinta, bukan mencari aku cinta kamu. I don't believe that cinta itu zaman sekarang. Kamu evaluasi aja diri kamu. Belajar komunikasi. Kalau misalnya kamu komunikasi gak bagus, orang senang dengan kamu. Bisa ngomong. Sopan santun is number one. Sopan santun, attitude is number one for everything. Ya. Gimana? Intinya sekarang jadi diri sendiri. Ya harus bukan apa ya, harus jadi diri sendiri. Ya terkadang kan ada orang yang ingin gimana ya, karena ingin menarik perhatian seseorang, dia jadi orang lain. Ya ada juga seperti itu. Tapi kita nggak usah seperti itu deh. Ya kan? Gua nggak mau mencari di mata manusia ini dipandang gue baik. Gue nggak mau, nggak bunting, nggak butuh gue itu, nggak penting bagi gue. Benar. Tapi gue cukup ciptaan gue, tahu gue seperti apa, udah alhamdulillah itu aja. Gue nggak takut kehilangan manusia. Tapi gue takut kehilangan kasih sayang ciptaan gue. Kalau misalnya dia cabut semuanya itu, hidup gue hampa. Sajadah gue nggak tahu. Karena kita pernah hidup di masa yang silam, nggak benar. Jadi kita tahu banyak hal gitu, antara ketenangan dan kebahagiaan. Gimana sih pendapat kamu tentang saya di saat kamu pertama kali ketemu saya dan sampai sekarang kita ngobrol? Apa tanggapan kamu tentang saya? Mau negatif, positif, ngobrol aja. First impression. Ya, first impression. Asik sih yang pertama. Alright, thank you. Enak diajak komunikasi dua arah. Jadi bukan cuma aku yang nyari topik pembicaraan, tapi abang juga tanya sama saya tanya ke abang ngejawab saya ngejawab abang. Alright. Terus kayak ternyata pengalaman mungkin dengan cerita abang itu bisa jadi pembelajaran buat aku, karena nggak setiap pengalaman itu harus kita rasakan. Mungkin dengan cerita orang lain kita bisa ambil pelajaran dari situ. Alright. Tuh. Sisi negatif? Ya, thank you so much. Udah cerita pengalamannya, terus prinsip-prinsip hidupnya buat pembelajaran aku nanti. Makanya thank you so much bang. It's okay. So give up. Terus lo harus punya prinsip yang tidak bisa satu orang pun menggugat, yang bisa menggugat. Lo harus punya prinsip itu. Lo harus tegar dengan prinsip itu. Siap.
Iya kan? Harus. Kalau misalnya kita punya prinsip, orang nggak mudah untuk mempengaruhi kita. Ya, kemanapun kaki mau langkah, lo harus punya prinsip. Ya kan? Ya bang ya, thank you. Okay, this is. Oh wait. Udah, Wait. I give you something. Hmm. This one. I give you something. You can see that. Okay, thank you bang. Alright, thank you very much for talking everything with me. Nice to meet you. Yes, All you the best. Michael. Success. Don't forget to pray Nice to always. meet you. Don't forget to pray always, right? Okay. Okay, nice to meet you. Bye. Assalamualaikum. Good night. Enggak lah.